Pemirsa, beberapa jam menuju rapat pleno Partai Golkar. Bagaimana situasi di kantor DPP saat ini? Telah terhubung bersama kami rekan Nata Arman di sana. Selamat sore Nata, apakah elit Partai Golkar ini sudah tiba di DPP Partai Golkar saat ini? Dan apa informasi yang bisa Anda sampaikan kepada kami terkait dengan update lokasinya di sana? Baik, selamat sore Kevin dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa pasca mundurnya Erlangga Hartarto pada tanggal 10 Agustus 2024 yang lalu tentunya ini membuat geger dunia maya baik itu publik dan juga berbagai kalangan masyarakat. Kemudian dapat kami sampaikan kabar tersebut juga diumumkan secara resmi oleh Erlangga Hartarto melalui video resminya siaran Golkar. Kemudian juga adapun alasannya beliau mundur. Alasannya ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan juga memastikan bahwa stabilitas selama transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo bertransisi kepada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kemudian juga Erlangga melanjutkan proses selanjutnya akan berjalan secara internal, yang mana Golkar terkait dengan pemilihan PLT yang akan dilaksanakan pada hari ini. Maka dari itu pihak Partai Golkar juga melaksanakan rapat pleno yang akan diselenggarakan pada pukul 7 malam nanti. Kemudian dapat kami sampaikan juga pemirsa bahwa adapun yang nama-nama bocoran terkait dengan nama PLT yang akan menggantikan posisi tersebut adalah ada 3. Yang pertama adalah Bahlil Lahadalia, kemudian juga ada Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian ada Bambang Susatyo. Namun ini digadang-gadang potensi sangat kuat, yakni adalah Agus Gumiwang Kartasasmita. Namun kami juga masih menunggu terkait dengan hasil dari rapat pleno yang akan dilaksanakan pada nanti. Kemudian pada pukul 6 sore nanti di sini akan diselenggarakan juga terkait dengan press konferensi siapa yang memimpin dari terkait dengan rapat pleno yang akan berlangsung pada pukul 7 malam nanti. Kemudian nanti sebelum dimulai rapat pleno akan diselenggarakan juga seperti jamuan makan malam terlebih dahulu, dan juga adapun yang sudah tiba yakni ada Lojwik selaku Sekjen Golkar, kemudian ada Dev Laksono selaku Ketua DPP, kemudian ada Airin Rasmadiani, kemudian ada Erwin Aksa DPP Waketum Bidang Penggalangan Strategis, dan juga Nurdin Halid yang saat ini masih dalam konfirmasi dalam perjalanan. Kemudian sampai dengan saat ini kami pun masih menunggu terkait dengan berjalannya rapat pleno yang akan diselenggarakan pada pukul 7 nanti, dan sampai dengan saat ini juga kami para awak media masih menunggu update informasi terkait dengan persiapan press konferensi yang akan dilaksanakan pada pukul 6 sore nanti di depan tempat saya melaporkan saat ini. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Kevin. Baik, terima kasih Nata. Kita akan update kembali informasi dari Anda terkait rapat pleno dari Partai Golkar di sana. Selamat kembali bertugas Nata. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sejumlah nama mencuat untuk menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar yang nantinya akan dibahas dalam rapat pleno jam 7 malam nanti. Berikut nama-nama yang menguat menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar. Yang pertama adalah nama Agus Gumiwang yang merupakan Wakil Ketua Umum dari Partai Golkar. Ia juga menjabat sebagai Menteri Perindustrian sejak tahun 2019. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pada tahun 2018 hingga 2019. Kemudian yang kedua adalah nama Bahlil Lahadalia yang merupakan politisi Partai Golkar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi sejak tahun 2021 lalu. Ia juga menjabat sebagai Kepala BKPM sejak tahun 2019. Lalu pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia pada tahun 2015 hingga 2019. Kemudian yang ketiga ada nama Bambang Susatyo yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Ia juga menjabat sebagai Ketua MPR sejak tahun 2019 lalu, dan sebelumnya ia menjabat sebagai Ketua DPR sejak tahun 2018 hingga 2019.
Pemirsa, penentuan jadwal Munaslup atau musyawarah luar biasa Partai Golkar akan dibahas dalam rapat pleno malam ini yang merupakan salah satu rangkaian untuk memilih Ketua Umum Partai Golkar definitif. Sejumlah nama mencuat untuk menggantikan posisi Erlangga Hartarto. Salah satunya adalah Bahlil Lahadalia. Usai mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar, Partai Golkar segera mencari PLT Ketua Umum. PLT akan dibahas dalam rapat pleno yang rencananya akan digelar Selasa siang. Musyawarah mufakat digelar untuk menunjuk PLT Ketua Umum pengganti Erlangga. Di forum pleno tersebut nanti akan ditentukan siapa PLT Ketua Umum yang akan menjalankan tugas-tugas Ketua Umum hingga mengantarkannya kepada Munas tahun 2024. Sejumlah nama mencuat untuk menggantikan posisi Erlangga. Salah satu nama yang masuk dalam bursa adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Selain Erlangga, politisi Partai Golkar yang sempat mendapat rekomendasi untuk maju Pilkada Jakarta, Yusuf Hamka juga mundur dari Partai Golkar. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah spekulasi mencuat di tengah publik setelah Erlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar. Dari tekanan internal di dalam partai, intervensi Jokowi sebelum mengakhiri jabatannya, sampai kasus hukum yang menyerang sang Menko Perekonomian. Sampai muncul tanya siapa yang kira-kira pantas menggantikan posisi Erlangga. Meski muncul sejumlah nama, Bahlil Lahadalia dianggap sebagai kandidat kuat untuk menjadi the next Ketua Umum Partai Beringin ini. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung dengan kami sejumlah narasumber. Yang pertama ada Wakil Ketua Bidang Organisasi Partai Golkar John Keban dan juga pengamat politik UGM ada Nyarwi Ahmad. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Sore Kevin. Baik, yang pertama saya ke Pak John Keban terlebih dahulu. Ini banyak spekulasi yang menyatakan terkait dengan pengunduran diri dari Ketua Umum Partai Golkar sebelumnya Erlangga Hartarto. Tanggapan Anda seperti apa Pak John? Ya, kalau badai politik seperti ini menimpa Partai Golkar itu bagi Golkar hal yang biasa. Karena Golkar membangun kekuatan partainya melalui pendekatan sistem, bukan figur. Jadi kemunduran Bapak Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto berdasarkan pertimbangan strategis pribadi yang dia ambil, bagi Golkar tetap tidak mengganggu stabilitas politik daerah seluruh Indonesia, kekompakan, soliditas partai tetap terjaga dengan baik. Kita menghormati dan partai terus segera mengambil langkah-langkah konstitusional, termasuk rapat malam ini untuk menetapkan PLT yang akan mengganti dan segera mempersiapkan Munas sebelum tanggal 27 pendaftar ke pilkada, dokumen pilkada ke KPU. Munas harus sudah selesai dari awal dengan Rapimnas. Dan keputusan pleno malam ini harus dilegitimasi oleh Rapimnas sebagai satu forum keputusan tertinggi di bawah Munas, baru masuk kepada Munas untuk menentukan ketua siapa yang akan terpilih dalam Munaslup atau Munas yang dipercepat. Kalau Munaslup berarti hanya memilih ketua. Kalau Munas dipercepat maka seluruh organ semua harus mengalami proses baru penggantian secara keseluruhan. Terima kasih. Oke, Pak John, terkait banyaknya spekulasi mulai dari ada tekanan politik baik dari fraksi internal maupun eksternal yang ada di Partai Golkar, kemudian ada juga manuver-manuver politik yang dilakukan sejumlah pihak. Tanggapan Anda terkait hal ini seperti apa? Iya, saya sangat menyayangkan dengan mundurnya saudara Ketua Umum, terus disandingkan dengan banyak foto-foto Mas Gibran Rakabuming seolah dihembuskan menjadi pengganti Ketua Umum. Ini perbuatan tidak etis dan bagi Golkar ini sebuah perbuatan atau tindakan pelecehan terhadap Golkar. Golkar punya mekanisme, Golkar punya aturan main, Golkar punya anggaran dasar rumah tangga, Golkar punya peraturan organisasi yang mengatur seluruh mekanisme konstitusional yang akan menentukan perhelatan demokrasi dalam internal Golkar, terutama memilih ketua umum tersebut. Baik, saya mau ke Pak Nyarwi. Pak Nyarwi, apakah Anda melihat dengan mundurnya dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto ini memang dianggap hal yang biasa atau memang seharusnya dipertahankan karena memang posisinya menjadi Ketua Umum? Seperti apa Pak Nyarwi melihatnya?
Dibandingkan dengan pergantian atau kemunduran ketua umum dari yang lain ya, entah Golkar dan partai yang lain, saya kira kemunduran Pak Erlangga ini mengejutkan ya. Publik belum mendapatkan penjelasan ya, Kevin. Walaupun Pak Erlangga menjelaskan dengan 2 alasan ya, kelangsungan stabilitas pemerintahan mendatang dan juga keutuhan Partai Golkar. Tetapi kan alasan yang dibalik itu, apa yang dimaksud keutuhan seperti itu publik secara umum ya tidak mendapatkan gambaran. Masyarakat tahu ya dari berbagai media misalnya bahwa sebelumnya juga ada desakan-desakan tekanan kepada Pak Erlangga, tetapi kan itu sudah lewat gitu ya, tidak dalam momentum saat ini. Nah kemudian kan maka spekulasi akan muncul ya, apakah ini terkait dengan banyak keputusan yang terkait kandidasi pilkada atau bahkan lebih dari itu ya, hal-hal lain. Artinya orang akan melihatnya faktor eksternal juga di sana. Nah, terkait hal ini ya, Kevin ya, saya kira memang Golkar dan juga partai-partai yang lain di Indonesia itu seringkali kalau terkait dengan kepemimpinan itu tidak lepas dari 2 faktor. Yang faktor pertama tentu saja internal, ada faksionalisasi gitu ya. Kemudian juga evaluasi terhadap kinerja ya. Kemudian juga di sana juga kepuasan ya terhadap capaian-capaian ya, entah sifatnya capaian elektoral atau capaian-capaian dalam mengelola kekuasaan partai kemudian untuk menjaga kepentingan partai, misalnya dalam koalisi, dalam menjelang pilpres atau bahkan pasca pilpres ya, arah politiknya kemana, itu contohnya begitu. Nah tetapi kalau kemunduran seorang pemimpin, ketua umum di sini, apalagi Pak Erlangga, tadi Bang John menyebutkan misalnya dari beberapa yang lain juga menyebutkan prestasinya juga cukup luar biasa untuk pileg ya. Nah di sini kemudian kan mengundang pertanyaan, kalau dikatakan membangun keutuhan, pertanyaannya apakah Golkar tidak solid? Tapi Bang John tadi kan bilang Golkar itu sudah punya sistem gitu ya dalam pengelolaan kekuasaan ya, dan di sini bahkan kalau kita tengok di masa Orde Baru gitu, jalur itu tertata rapi. Ada yang menyebut di bukunya Bang Akbar, juga sering disampaikan Pak Suhardiman, itu kan ada jalur ABG ya, ABRI, birokrasi gitu ya, dan Golkar itu sendiri yang direkrut dalam organisasi kepartaian di masa itu. Nah bahkan sekarang pun juga saya kira ada istilah kekaryaan juga ya dari orang-orang yang memang menunjukkan ya prestasi dan jalur kekaryaan. Nah hanya saja kalau misalnya pergantian-pergantian terkait dengan adanya situasi yang tidak normal, kemudian juga dibuka bukan hanya jalur ABG ya, ada katakan misalnya jalur khusus gitu ya. Nah ini yang kemudian tadi yang saya kira Bang John kemudian mengindikasikan, wah ini kok tidak sesuai dengan pakemnya Golkar yang bekerja dengan pola organisasi yang benar, ada berbagai sayap-sayap organisasi, ada aturan, ada RT gitu ya. Nah saya kira ini juga menjadi cobaan atau tantangan bagi Golkar gitu, sejauh mana setelah kemunduran Pak Erlangga gitu, mekanisme pergantian kepemimpinan itu tetap berada atau sesuai dengan pakem atau pola yang selama ini dianut oleh Golkar kan gitu. Seandainya ada perubahan-perubahan tentu ada mekanisme ya. Misalnya contoh ya, aturan bahwa ketua umum gitu ya itu harus pernah menjabat gitu 5 tahun ya. Dan itu saya kira juga apakah itu di DPP atau bahkan di wilayah. Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan itu menjadi kriteria siapa yang bisa menggantikan. Kalau misalnya harus wakil ketua umum sebagai PLT dan kemudian berikutnya siapa yang bisa menggantikan pasca keputusan plenum misalnya, aturan-aturan itu saya kira harus diperjelas dan mestinya Golkar harus tetap menunjukkan marwahnya sebagai partai politik tua ya, yang juga kinerjanya teruji ya, eksistensinya teruji sejak masa Orde Baru sampai sekarang. Itu Kevin. Pak Nyarwi, kalau Anda melihat dari kepemimpinan dari Erlangga Hartarto sebelumnya, memang secara internal apakah mengalami kemunduran secara kepemimpinan atau seperti apa? Ya, tergantung indikator juga ya Kevin. Ya. Tapi gini, kalau misalnya biasanya saya mengacu ke partai-partai politik yang ada di berbagai belahan dunia ya. Biasanya seorang pemimpin itu dikritik atau mendapatkan tekanan-tekanan untuk adanya perubahan kepemimpinan. Itu kalau gitu ya, ketika pemilu itu dikatakan gagal. Karena marwah partai itu biasanya ukurannya adalah ketika pemilu. Sejauh mana dia bisa meyakinkan pemilih, memperluas basis konstituen gitu ya, kemudian mendapatkan kursi di parlemen. Kalau ukurannya itu, gitu ya, saya kira Pak Erlangga berhasil di situ, kan gitu. Nah, cuma kan mungkin ada juga yang berpikir gitu ya, apakah Pak Erlangga itu performanya sebagai ketua umum partai, ya itu istilahnya sangat berpengaruh di kalangan pemilih. Nah, kalau ukurannya ke sana, misalnya di berbagai data survei sebelum pilpres, memang Pak Erlangga tidak
tidak menjadi salah satu calon yang masuk prioritas gitu ya. Artinya dalam sisi ketokohan gitu untuk menjadi sosok figur yang bisa maju dalam Pilpres kemarin kan tidak jadi ya. Kemudian juga ada banyak spekulasi di sana. Kenapa Golkar menyerahkan tiketnya misalnya dukungannya kepada sosok Gibran sebagai cawapres. Tapi apakah itu juga tidak dianggap bagian dari strategi elektoral juga kan? Untuk memenangkan pileg juga. Nah di sini saya kira akan menjadi perdebatan dalam internal Partai Golkar soal keberhasilan maupun kegagalan dari Pak Erlangga. Karena ada juga yang mengatakan loh, pileg itu kan kerja-kerja dari para tokoh-tokoh di masing-masing caleg ya di wilayah-wilayah dapil itu kan gitu. Pak Erlangga pemimpin kan mengorkestrasikan saja, misalnya begitu. Bisa aja itu akan menjadi diskusi dan perdebatan di internal Partai Golkar di sana, Kevin. Oke, baik. Saya mau ke Pak John lagi nih. Pak John, kira-kira untuk kans terkuat nanti pada saat rapat pleno nanti malam, siapa kira-kira nama-namanya ya atau kandidat yang memang nampaknya ini yang paling tinggi kansnya bisa memenangkan? Seperti apa? Baik, dalam prinsip tata kelola organisasi dan aturan main dalam mekanisme konstitusional pengambil keputusan di tingkat rapat pleno DPP, itu sebetulnya yang mempunyai peluang besar adalah 11 wakil ketua umum itu. Yang dimana sekarang ketua umum tidak ada, 11 wakil ketua umum itu mengelola bidangnya masing-masing dan itulah membuat partai menjadi stabil, partai menjadi kokoh, partai terus berjalan. Karena pekerjaan semua itu sudah berjalan secara sistemik. Nah, kalau saya melihat figur-figur yang muncul ini, ada Pak Agus Gumiwang, mungkin juga ada Pak Doli, juga mungkin ada Pak Nurdin Halid, macam-macam. Wakil ketua itu punya posisi standing point politik untuk meraih posisi itu sama. Tergantung nanti keputusan pleno itu akan melihat siapa dari semua 11 orang ini mana yang paling tepat. Kalau Pak Bahlil itu memang dulu kader Golkar di Papua, tapi dia sudah mundur 14 tahun yang lalu menjadi kader Golkar. Maka waktu saat dia menjadi menteri, dia bicara Istana Negara pada saat diwawancara oleh wartawan, dia mengatakan, ya saya kader Golkar tapi dulu, sudah 10 tahun lebih saya keluar dari Golkar dan dia maju menteri itu adalah mewakili unsur profesional, bukan dari wakil dari Partai Golkar. Jadi kalau sekarang Pak Bahlil mengklaim, keliru. Dia bukan lagi menjadi pengurus dari Partai Golkar. Dia sudah mundur dan bukan lagi juga menjadi anggota Partai Golkar. Ini yang perlu menjadi perhatian. Sehingga orang harus tahu sumber kedudukan persoalan ini dan sosok tokoh-tokoh yang ingin maju menjadi ketua umum. Karena mekanisme tadi sudah menjabat dalam kepengurusan partai pada tingkat yang masing-masing, levelnya masing-masing. Minimal 5 tahun sudah berjalan. Nah, itu Pak. Baik, nama Bahlil Lahadalia keliru. Apakah Anda melihat Pak Nyarwi, nama Bahlil ini memang keliru untuk menjadi digadang-gadang ketua umum Partai Golkar? Karena memang isunya beredar juga di luar bahwa Bahlil Lahadalia ini melakukan manuver politik untuk bisa maju atau mendapatkan kursi ketua umum Partai Golkar. Seperti apa Pak Nyarwi? Ya, jawaban saya Kevin itu tergantung balik tadi ya. Kalau mengacu kepada ADRT tadi sampaikan Bang John gitu ya, pakem yang selama ini berjalan di Golkar, saya kira ya itu tidak ada celah untuk Bahlil ya, untuk berebut di posisi PLT di sana kan gitu. Tetapi balik lagi, tadi kan saya katakan, apakah ada jalur lain, misalnya jalur khusus, ataukah jalur istana bahkan kalau orang menyebut begitu misalnya, siapapun itu gitu ya. Nah kalau misalnya ada seperti itu, ya artinya kan gini, otonomi dan independensi Golkar sebagai partai dan marwahnya itu kemudian dipertaruhkan sejauh mana elit-elit Partai Golkar itu menunjukkan otonomi, independensi dan marwahnya sebagai entitas politik, pimpinan partai politik yang sudah lama dan juga berkiprah di negeri ini dari masa Orde Baru sampai hari ini. Saya kira banyak tokoh senior di Golkar ya yang menurut saya itu pasti akan keberatan jika aturan-aturan yang selama ini gitu ya sudah ditata. Golkar ini kan mengalami reformasi internal sudah banyak sekali ya, istilahnya transformasinya ya dari masa Orde Baru reformasi hingga saat ini. Jadi saya kira gitu tidak mungkin gitu ya kemudian regulasi dan aturan dan budaya yang juga sudah dikembangkan oleh Golkar termasuk pola-pola kepemimpinan dan pergantian pimpinan itu kemudian berubah secara drastis ya. Tentu ada mekanisme yang itu melalui jalur-jalur yang sifatnya konstitusional organisasi partai. Itu kira-kira gitu. Oke, Pak Nyarwi, apakah nanti untuk pergantian ketua umum Golkar yang baru dari rapat pleno nanti akankah merubah atau mendapatkan pengaruh yang besar pada kontestasi pilkada nanti, Pak? Kalau Anda melihatnya?
Ya, kalau menurut saya itu peluang itu masih aja pasti terjadi gitu loh. Pertanyaannya adalah begini, apakah misalnya keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Pak Airlangga sebagai ketua umum yang kemarin-kemarin sebelum mengundurkan diri itu akan dianulir apa tidak? Ya, misalnya contoh rekomendasi dan kandidasi, ya. Nah, itu satu. Terus yang kedua gitu, SK kan kalau kita mendaftar, kalau pendaftaran di 27 Agustus itu kan harus tanda-tangani sekjen dan ketua ya. Nah, apakah PLT misalnya itu kalau itu surat misalnya sudah ada, itu bisa menggantikan gitu? Atau misalnya ada kesepakatan di rapat pleno ya, yang kemudian mengatakan bahwa nama-nama yang sudah direkomendasikan Pak Airlangga misalnya dalam bursa pilkada itu kemudian tidak tidak bisa digeser misalnya gitu. Tapi kecil kemungkinan itu Kevin, artinya begini, karena basis siapapun menjadi PLT itu nantinya akan punya kekuatan yang besar ya secara konstitusional di Partai Golkar, karena keberadaan Pak Airlangga walaupun dikatakan secara de jure gitu masih ya, tapi kita kan bicara soal partai politik ini kan luar biasa ya. Hari ini khususnya untuk pilkada itu posisi ketua umum, posisi sekjen itu menjadi figur-figur penting yang menentukan formasi dan kandidasi pasangan calon di masing-masing daerah. Dan kita tahu Golkar itu dinamikanya luar biasa. Jawa Barat misalnya Ridwan Kamil yang sebelumnya juga direkomendasikan Jawa Barat harus geser ke DKI. Belum lagi misalnya ada kader Golkar di Banten, misalnya contoh Airin gitu yang popularitas bagus, tetapi juga belum Pak Nyarwi. Contoh begitu. Baik, Pak Nyarwi dan Pak Keban, mohon maaf kita harus tahan sejenak karena saya mendapat informasi bahwa di DPP Partai Golkar tengah melaksanakan press conference. Berikut ini. Boleh, mau daftar kami juga dong. Bukannya DPP ya Bang? Kenapa? Berapa tahun itu DPP? Enggak, pokoknya dia pernah 5 tahun jadi pengurus Partai Golkar. Izin, ada syarat umum, ada syarat khusus. Nah, itu. Coba jelaskan aja, apa syaratnya? Syarat umum, ya, syarat umum dalam pencalonan semua kader diberi ruang, ya, dalam tatib. Tetapi untuk menjadi ketua umum ada namanya syarat khusus. Kalau syarat khusus nggak bisa kita sampaikan sekarang. Nah, sabar kan? Iya dong. Pak Bahlil itu terkualifikasi lah ya, kalaupun mau maju jadi ketum ya? Bisa. Oke. Ya? Bisa. Udah ya? Yang adem ya, kayak muka-muka kalian adem ya Nen? Perubahan ADRT berarti? Enggak. Pak Bahlil ya? Enggak. Kalau untuk Pak Jokowi masuk ada ubah ADRT nggak? Pasti ya. Tinggi kali lah. Mana yang paling adem ini? Mana yang paling adem? Baik, Pak Nyarwi dan Pak Keban, kita lanjutkan kembali. Tadi ada poin menarik, satu poin yang disampaikan dari salah satu pihak Golkar yang menyatakan ada syarat khususnya memang yang diharuskan untuk bisa menjadi ketua umum. Apakah memang syarat khusus ini sudah terpenuhi dari 11 wakil ketua umum yang disampaikan Pak Keban tadi? Kalau Pak Nyarwi melihatnya seperti apa? Ya, saya kira kalau syarat khusus itu ya wajar ya, dan sudah selayaknya itu dibuat kriteria seperti itu ya. Karena begini, ibaratnya Golkar ini kan juga walaupun Golkar itu sebagai sebuah partai itu lebih muncul sebagai organisasi, kalau perusahaan itu sudah TBK lah ya. Shareholdernya itu banyak sekali, tidak dominan 1-2 orang gitu. Tetapi tetap saja roda organisasi dengan sumber daya yang besar, sebaran kader dan sebaran politisi di berbagai wilayah yang besar, saya kira panduan dan aturan organisasi itu menjadi kunci ya kepercayaan pada Golkar. Nah, kalau syarat khusus itu misalnya dipermudah atau diperlebar gitu ya, contohnya tidak harus menjadi pengurus DPP gitu ya, hanya syaratnya bisa 5 tahun pernah gitu, walaupun keluar gitu ya, misalnya tadi disampaikan Bang Keban 14 tahun lalu, ya itu diterima untuk pemimpin Golkar, berarti Bahlil bisa masuk kan gitu. Kalau misalnya syarat itu tidak dimasukkan, ya saya kira peluang Bahlil untuk menjadi ketua umum Golkar itu kecil sekali kan gitu. Itu kira-kira. Baik, terakhir saya mau ke Pak John Keban. Kira-kira apa Pak syarat khususnya, bisa dikasih tahu ke kita semua Pak? Apa kira-kira syarat khususnya untuk bisa menjadi ketua umum, dan juga nanti untuk proses atau mekanisme pemilihannya seperti apa Pak nanti di rapat pleno? Jadi kalau untuk PLT itu tidak menjadi masalah. Artinya sudah mencapai forum musyawarah mufakat di tingkat pleno DPP, ini berarti calon ketua PLT bisa ditetapkan menjadi ketua PLT. Tapi tidak berhenti di situ. Sebelum Munas itu harus dilalui dengan mekanisme Rapimnas, forum pengambil keputusan tertinggi partai di bawah Munas akan melegitimasi keputusan pleno ini, sehingga akan
menjadi lebih legal konstitusional untuk masuk kepada Munas. Dan rencana kami, Munas mungkin tanggal 20-21 Munas sudah berjalan. Sehingga yang menandatangani semua dokumen di KPU nanti adalah ketua dan sekjen yang definitif. Tidak ada PLT. Itu yang menjadi pokok. Jadi kalau namanya aturan khusus itu justru memperketat aturan umum itu untuk persyaratan ketua umum, bukan membuka dan melonggarkan semua orang yang tidak jelas bisa masuk, tidak bisa. Justru lebih saringnya lebih ketat itu prinsipnya itu, sehingga tidak bisa orang seenaknya masuk menerjang seluruh rambu-rambu aturan main organisasi partai. Itu Bang. Itu. Oke, tidak bisa seenaknya orang bisa masuk seperti yang Bapak sampaikan. Pak Bahlil sudah 14 tahun tidak menjadi partai kader Partai Golkar, berarti tidak bisa ya kalau untuk menjadi ketua umum ya? Tidak bisa. Oke. Iya, kalau ini ketua umum loh ya. Kalau pengurus mungkin naik, kalau ketua umum tidak bisa. Baik, kita akan tunggu bersama-sama hasil dari rapat pleno nanti malam. Terima kasih karena waktu kita terbatas. Pak John dan juga Pak Nyarwi, kita harus menyudahi dialog pada sore hari ini. Terima kasih. Salam sehat selalu. Sama-sama. Bapak-bapak.